namamu kudus, ya Aba ya Bapa, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Seperti pujian ini berkata, dosa kami besar, tetapi kasih-Mu itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengampunan atas dosa-dosa kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami semua, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 9 Maret 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Ya, kita memasuki hari ini adalah hari ketiga dari puasa raya 40 hari. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian bisa turut ambil bagian di dalamnya, dan Bapak Ibu dianugerahi kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, sehingga kita semua bisa ikut sampai 40 hari, dan kita akan melihat hasilnya yang dahsyat dan luar biasa, tuaian yang baik, tuaian besar-besaran, tuaian yang terbaik dari sorga akan kita alami di semua area kehidupan kita. Baik area kerohanian, area jasmani, area keuangan, area keluarga dan rumah tangga kita. Semua di area yang menjadikan impian kita, kerinduan kita boleh menjadi kenyataan di dalam nama Yesus ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bersama-sama merenungkan dengan Bapak Ibu sekalian tentang penghiburan dan pemulihan dari Tuhan. Bersama saya ucapkan penghiburan dan pemulihan. 2, 3, penghiburan dan pemulihan. Sekali lagi 2, 3, penghiburan dan pemulihan ya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 49
ayat 15 sampai 17. Yesaya 49 ayat 15 sampai 17. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Nah, di Indonesia ada sebuah buku yang terkenal, ya. Setiap 21 April kita memperingatinya, judulnya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu Ibu kita Kartini, Bapak Ibu sekalian ya. Ayat-ayat yang kita baca ini yaitu tentang orang Israel yang mana dia atau mereka punya pemahaman yang keliru tentang Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan marah banget sama orang-orang Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang kemudian hidup di dalam dosa. Akhirnya Tuhan disiplin orang-orang Israel itu dan mereka dibuang ke Babel. Ya, nah, setelah orang-orang Israel bertobat, menyadari kesalahannya, kemudian mereka berpikir begini, bahwa Tuhan itu tidak menyayangi mereka, bahwa Tuhan itu membenci bangsa Israel. Maka itu surprise sekali dengan lagu pujian tadi waktu kita menyembah Tuhan yang dikatakan bahwa dosa kami ini besar Tuhan, tetapi kasih-Mu itu jauh lebih besar daripada dosa kami. Wow, itu pujian yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa Tuhan jauh, Tuhan meninggalkan kita, yang perlu kita lakukan adalah kita harus introspeksi diri, ya kan? Apakah benar Tuhan itu yang meninggalkan kita? Apakah Tuhan itu yang menjauh kita? Tuhan itu nggak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau kita mau inspeksi diri kita sendiri dengan hati yang jujur dan tulus, maka kita akan dapati sesungguhnya yang jauh daripada Tuhan adalah kita sendiri, kita yang menjauh daripada Tuhan. Yang meninggalkan itu bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Maka itu kemudian Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ya, hari-hari ini waktu saya membaca berita di Indonesia, ada sebuah berita yang serem banget, Bapak Ibu sekalian. Seorang ibu, ya, ini lagi viral nih di Indonesia, di media media nasional yang terkenal yang dapat dipercaya, memuat sebuah berita seorang ibu, ya, itu membunuh anak laki-lakinya yang umurnya 5 tahun, ya, ditusuk-tusuk sampai mati, Bapak Ibu sekalian. Sudah ditangkap, ada di kantor polisi. Sementara si suami itu kan sedang bekerja di luar kota, ya kan? Oh, suaminya kaget luar biasa kok sampai istrinya itu membunuh anaknya. Di Tiongkok ada suatu acara televisi yang sangat terkenal, Bapak Ibu sekalian, ya, di mana acara televisi ini dihadiri oleh orang-orang kaya, artis-artis terkenal, dan kemudian juga pejabat-pejabat pemerintah, ya. Nah, salah satu acara itu yaitu berkisah tentang seorang anak kecil yang bernama Sangda, ya. Dia hari itu diundang ke stasiun televisi mendapatkan kesempatan penghargaan yang luar biasa. Karena Sangda itu, Bapak Ibu sekalian, waktu dia berumur 10 tahun, dia kan anak laki-laki tuh.
berumur 10 tahun, maka mamanya meninggalkan Sangda ini bersama papanya. Mamanya itu nggak tahan hidup bersama Sangda dan papanya. Mengapa? Karena papanya Sangda ini sakit keras, lumpuh, dan mereka keluarga miskin. Jadi si mama ini nggak tahan dengan hidup kemiskinan dan penderitaan yang rasanya begitu berat, ya. Padahal hari-hari ini kita kan merayakan Hari Wanita. Wanita itu diciptakan Tuhan bukan dari debu, tapi dari tulang. Sesungguhnya wanita itu adalah satu makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Maka itu disebut dia kalau menikah disebut sebagai penolong, ya. Nah, mamanya Sangda ini meninggalkan Sangda ketika Sangda berusia 10 tahun. Wah, tentu rasanya seperti dunia mau kiamat. Di New York ini saya pernah melayani satu keluarga, seorang bapak dengan 2 anak laki-lakinya. Itu umur anak-anaknya itu sudah 20 tahun lebih. Ketika mamanya minggat, Bapak Ibu sekalian, ya, meninggalkan suami dan kedua anak laki-lakinya ini. Anak-anak lakinya yang umur 20 tahun lebih itu nangis loh Bapak Ibu sekalian, ya. Nangis sedemikian rupa itu berhari-hari, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, ya. Tentu tidak ada seorang anak yang senang ketika ditinggal pergi atau ditinggal minggat oleh mamanya. Maka itu Yesaya bilang, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalau sampai ada itu terjadi, Tuhan bilang gini, kalau sampai ada yang begitu, aku nggak akan melakukan itu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Kembali ke Sangda ini. Ya, maka itu kemudian Sangda yang umur 10 tahun ini, dia tetap pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Kemudian dalam perjalanan ke sekolah, dia kan keluarga miskin. Dia makan daun-daunan, dia makan jamur, dia makan tanam-tanaman yang dia dapat di perjalanan di desanya itu menuju sekolah. Waktu pulang sekolah, dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi dia kemudian bekerja, ikut orang-orang yang kerja itu sebagai tukang batu. Sehingga dia mendapat belas kasihan dari tukang-tukang itu, dan dia selalu diberi uang, ya tentu tidak banyak. Dan uang itu dia pergunakan untuk membeli makanan untuk papanya yang ada di rumah yang sedang sakit itu, dan kemudian dipakai untuk juga beli obat-obatan secukupnya, Bapak Ibu sekalian. Itu dilakukan bertahun-tahun, Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk menggotong bapaknya, kemudian memandikan bapaknya. Dan peristiwa ini kemudian diketahui oleh guru di sekolahnya, maka kemudian dilaporkan kepada acara ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan itu sudah dikerjakannya 5 tahun waktu Sangda diundang di stasiun televisi itu. Nah, waktu di stasiun televisi itu kemudian diwawancarai, ditanyai, ya kan, Sangda, kamu kepengen apa? Ngomong aja. Apa yang kamu ingini, nanti kami akan penuhi, ya. Ini lihat nih, banyak orang-orang kaya, banyak artis, banyak aktor, banyak pejabat pemerintah. Katakan apa yang kamu inginkan kami lakukan. Maka Sangta itu menangis, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian setelah dia selesai menangis, dia bilang begini, aku kepingin mamaku pulang ke rumah. Wah, itu semua penonton nangis, Bapak Ibu sekalian, ya. Sangta ini nggak minta rumah, nggak minta mobil, nggak minta uang, ya, tapi dia kepingin supaya mamanya itu pulang
ke rumah. Ya, kembali kepada Yesaya pasal 49 ini, Bapak Ibu sekalian, kita semua ini kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Apapun hari ini, masalah yang sedang kita hadapi, mungkin kita rasa itu begitu berat, rasa-rasanya kita udah nggak sanggup untuk menghadapi masalah ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan kita, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa itu tidak pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Jadi yang penting bagaimana kita mau kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua di ayat yang ke-16 itu tadi dikatakan, lihat, aku telah, artinya sudah, melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu telah, Tuhan itu sudah melukiskan, di terjemahan lain dikatakan telah mengukir, ya, hidup kita itu di telapak tangan Tuhan. Telah, sudah, ya. Artinya apa? Tuhan itu mengukir atau menulis nama kita, hidup kita di telapak tangannya, karena Tuhan itu tidak mau melupakan kita. Bahwa kita itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita dibully, dikata-katain, ya, bahwa kita itu rendah, kita itu nggak berguna, kita nggak ada artinya, kita itu sampah, ya, atau apa saja bulian-bulian yang pernah kita terima. Tuhan sekali-kali tidak pernah membuli kita. Tuhan itu mencintai, mengasihi, menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya, bukan karena kita berprestasi, bukan karena kulit kita kuning atau putih ya kan, atau kita pandai, atau kita tampan, atau kita apalah kita berprestasi, ya. Di hadapan Tuhan kita itu begitu berharga. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang Tuhan buat serupa dan segambar dengan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan apa yang ditulis di ayat ini, Bapak Ibu sekalian, artinya begini, bahwa ini adalah satu pernyataan Tuhan bahwa cinta dan ingatan Tuhan kepada kita itu tidak pernah luntur, Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah itu ada ukir-ukiran, ya, ukir-ukiran itu nggak bisa luntur. Kalau tinta mungkin masih bisa luntur. Tapi nama kita itu diukir di telapak tangan kita. Saya nggak tahu tato itu bisa luntur atau enggak, ya kan? Tapi yang jelas yang namanya ukiran itu nggak pernah bisa luntur. Jadi artinya apa? Kasih dan cinta Tuhan kepada kita itu tidak pernah luntur dan tidak bisa luntur. Baik ada salju, ada musim gugur, musim semi, atau musim panas, di setiap musim kehidupan kita, kasih Tuhan itu tidak pernah luntur untuk selama-lamanya. Bapak Ibu pernah dengar nggak kisah dari Nick Vujicic? Ya, saya rasa Bapak Ibu sekalian pernah tahu tuh, Nick Vujicic seorang pria yang tidak ada tangannya, yang tidak ada kakinya itu loh Bapak Ibu sekalian, ya. Dia frustrasi, dia kepingin mati, dia kepingin bunuh diri. Ketika dia ketemu dengan ayat ini, Yesaya ini Bapak Ibu sekalian, ketemu dengan Yesaya
pasal 49 ayat 15 sampai 17 ini. Itu Nick Vujicic nangis bombay, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia merasa bahwa hidupnya itu begitu berharga, begitu dikasih oleh Tuhan, sehingga dia tidak meratapi dirinya, tapi dia move on. Ya, dan kita tahu hari ini Nick Vujicic itu dikarunia seorang istri dan beberapa anak yang manis-manis. Nick Vujicic kemudian menjadi seorang pribadi yang sangat terkenal, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang berputus asa, bahwa hidup mereka itu semua berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Nick berkata begini, kalau aku yang nggak punya tangan, nggak punya kaki dicintai oleh Tuhan, lebih-lebih Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu percayalah bahwa kita itu dicintai dan dikasih oleh Tuhan, ya. Waktu kemudian orang-orang Israel ini kembali dari Babel, ya, ke Yerusalem, ya, dia kan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan bilang begini, ini ayat yang terkenal yang saya suka banget dari ayat yang ke-17, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Tuhan punya cara yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita dengar, nggak pernah ada dalam hati kita. Dengan cara-caranya yang ajaib, Tuhan itu sanggup untuk membangun kita kembali. Dikatakan orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Di ayat-ayat yang lain, Tuhan bilang begini, raja-raja akan datang kepadamu, ya, dengan membawa barang-barang yang indah, permata-permata, barang-barang yang bernilai tinggi. Bahkan raja-raja itu akan datang untuk melayanimu. Bahkan ayat itu berkata, kamu akan menghisap susu bangsa-bangsa. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, melalui renungan yang singkat ini, penghiburan dan pemulihan. Ayo, di dalam masa doa puasa ini, kembali kita fokusnya kepada Tuhan. Percaya bahwa kita itu dicintai dan dikasih Tuhan, dan Tuhan sekali-kali tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membangun kita. Ya, mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Kami bawa setiap beban hidup dan pergumulan kami kepadamu. Kami percaya di dalam Yesus ada penghiburan. Di dalam Yesus Tuhan ada pemulihan daripada Engkau. Kami mengaminkan apa yang sudah ditulis di dalam kitab Yesaya 49 ini. Orang-orang yang membangun anak-anak-Mu ini, orang-orang yang memulihkan anak-anak-Mu ini akan datang bersegera dengan cara Tuhan yang ajaib. Maka itu Allah Roh Kudus, biarlah Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan pada setiap kami, untuk kami terus move on, karena pada waktunya kami tahu Tuhan membuat segala-galanya menjadi baik dan indah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.